Halo, 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 halo. Apa kabar nih kalian semua nih? Nah, sekarang nih senang sekali karena ini merupakan episode perdana dari podcast Bios Club. Nah, sekarang udah bergabung dengan kita semua nih. Ada banyak sekali teman-teman dari Bios Club. Apa kabar nih semuanya nih? Baik, Baik, Kak baik, Kiki. baik, alhamdulillah. Baik. Wah, sehat-sehat ya? Ya, Oke. Nah, Siap, pada siap. pada episode perdana ini kita akan membahas sebuah film Indonesia yang cukup fenomenal dan istilahnya menjadi banyak perbincangan di media massa ataupun media internet istilahnya. Nah, film ini sendiri meraih 17 nominasi di FFI dan memenangkan 12 piala FFI 2021. Nah, sekarang ini kita pengen membahas film Penyalin Cahaya. Stop. Bapak udah! Nggak usah sujud-sujud segala! Walaupun kita udah tahu nih, istilahnya sekarang ini banyak pergunjingan juga karena ada kasus dari salah satu kru yang nyangkut di dalam film ini. Nah, tapi kita hari ini ingin membahas film ini dahulu. Oke, nah untuk pembukanya ini saya ingin menanyakan kepada kalian nih. Kalian ini sebenarnya ini ada ekspektasi apa gak nih terhadap misalnya Penyalin Cahaya waktu kalian ingin menontonnya nih? Nah, kita mulai dari Mbak Ami dulu deh, sebagai wanita yang paling cantik. Iya, karena sendirian ya, yang lainnya laki-laki. Jangan berpikiran negatif, Mbak. Oh, jangan. Kalau saya sih waktu pas mau nonton tuh karena saya sempat baca kalau salah satu penulisnya tuh Hana Al-Rashid ya kalau nggak salah ya. Saya yang ikutan dalam apa namanya nulis cerita ini, terus jadi saya berekspektasi oh ini pasti tentang perempuan gitu kan, kebetulan kan Hana kan emang itu kan salah satu aktivis perempuan gitu kan, jadi ya saya sih ekspektasinya sih oke ini pasti ngebahas tentang perempuan lah gitu, makanya saya pengen nonton aja sih si Penyalin Cahaya ini gitu aja. Oke. Nah, kalau Bre Alfian gimana, Bre? Apa ada ekspektasi tertentu nggak waktu kamu mau nonton, Bre? Sebenarnya setelah dengar-dengar ada kabar Penyalin Saya itu menang banyak di Piala Citra ya di FFI itu, jadi lumayan tinggi sih antisipasinya untuk nonton film ini gitu. Walaupun beberapa hari sebelum film ini keluar tuh muncul terduga kasus itulah ya. Dan itu sebenarnya langsung secara pribadi kayak udahlah, maksudnya kayak nggak aku pikirin dulu lah, maksudnya jangan terpengaruh itulah, langsung ya udahlah langsung aja nikmatin aja dulu gitu. Dan akhirnya setelah nikmatin ya well aja tuh. Oke. Ekspektasinya Nah, udah lumayan bagus, tinggi. memang tinggi ya. Mas Syafril, gimana Mas Syafril? Apakah ada ekspektasi tertentu nggak dalam arti dengan kan ini kan sebenarnya kan film kan dari 2019 tapi karena dari 2019 dari 2020 sebenarnya itu kan udah ingin dirilis tapi kan karena ada istilahnya pandemik dan akhirnya itu dirilis di Netflix dan sebelum dirilis memenangkan banyak piala nih. Ada ekspektasi tertentu nggak? Lumayan sih dari mulai karena sutradaranya dulu, kemudian yang heboh di FFI, heboh lagi di JAV, dan sebelum 2 minggu atau seminggu sebelumnya udah high ekspektasi juga sih. Sampai ya yang kasus itu, dugaan kasus itu. Jadi agak-agak turun gitu jadinya hype-nya. Nah, ini karena udah ada 2 orang 3 orang yang udah ngomong mengenai apa kasus segala macam. Nah, sekarang Mas Odi, dengan ada ketika kasus itu, apakah menurunkan ekspektasi atau gimana nih? Atau istilahnya mempengaruhi nggak dengan ekspektasi Mas Odi untuk menonton film ini? Sebetulnya enggak sih Mas, karena jadi sama kayak yang lain, sebenarnya aku agak nggak terlalu ngikutin tuh proses filmnya sebelum akhirnya dia FFI, terus kemudian JAV dan sebagainya, itu kan udah agak tinggi tuh. Jadi sebenarnya secara logika gitu ya, mungkin pikiran bahwa ini film bagus nih gitu. Jadi saya udah siap nih sama film yang akan bagus gitu. Terus ternyata mereka kena kasus, memang agak ini ya, aftertaste-nya beda gitu. Orang-orang kan juga pada banyak bilang gitu kayak harusnya kita merayakan bahwa ini ngomongin soal pelecehan seksual, kita korban kemudian berani bersuara dan sebagainya. Tapi begitu kena kasus itu jadi kayak
jadi beda gitu, agak banyak merindingnya jadi banyak ngehubungin ke kasus itu lagi gitu. Itu sih, cuman kalau ekspektasinya sih nggak turun ya, karena memang udah tahu ini kayaknya film akan bagus. Oke, oke. Mas Al sendiri gimana Mas Al? Dengan terjadinya berita kasus seperti itu, apakah ekspektasi Mas gairah Mas istilahnya ingin menontonnya itu tetap atau malah berkurang? Tetap aja sih, soalnya ya saya tuh biasanya ada dua sisi sih. Saya tuh kalau misal ada hal-hal yang di luar kualitas filmnya itu sendiri, kayak misal ada kayak misal si aktor atau aktris itu bertengkar atau apa, terus ada kasus apa, itu nggak mempengaruhi sama penilaian saya terhadap filmnya itu biasanya. Film film sendiri kayak gitu sih. Gitu sih, Mas. Oke. Nah, ini gimana nih, Mbak Kiki, Yuni? Bukan Yuni nih, bukan Yuni. Bukan. Oke, Mbak Kiki, gimana nih ekspektasi Mbak Kiki terhadap film ini, dan apakah istilahnya berita-berita mengenai kasus yang menyeret salah satu kru co-writer ini misalnya mengurangi apa enggak? Kalau saya sih tipe yang enggak sih. Maksudnya emang misahin lah. Walaupun ada kasus, malah saya nggak ngikutin kasusnya bener-bener si Henry Kustu yang mana, terus apa, nggak terlalu terpengaruh lah. Tapi langsung aja pengen tahu sih segimana bagusnya sampai bisa 12 piala ini dapetnya kayak gitu. Jadi kalau saya bukan tipe yang terpengaruh sama berita-berita sih kayak gitu. Jadi ekspektasinya memang udah tinggi. Kayak gitu. Mantap tinggi ya. Nah, mantap. Nah, Rido gimana Rido? Setelah tahu ada kasusnya itu, gue langsung kayak merasa sebenarnya agak kecewa ya, karena udah tahu kalau sebelumnya tuh udah ngepromosiin kalau film ini tuh emang bakal mengedepankan bagaimana kasus pelecehan seksual itu terjadi. Gue tuh udah senang banget kan, akhirnya Indonesia tuh udah mulai sadar gitu soal ini gitu, dan berharap dengan filmnya orang makin sadar, apalagi dengan pakai pemain itu remaja-remaja yang sekarang lagi digandrungi, jadi kayak anak-anak zaman sekarang itu bisa lebih paham gitu. Terus ketika gue tahu ini ke Netflix, gue agak kesel sih, kayak aduh kenapa ke Netflix sih. Jadi gue udah agak menurunkan ekspektasi kan, karena gue tahu dari gambarnya aja tuh kita dengar kayak experience-nya tuh lebih enak kalau nonton di bioskop. Jadi gue udah agak menurunkan ekspektasi, udah ngeluarin gitu. Terus itu ada kasus ini, gue lumayan menurun. Terus karena apa ya, gue ngerasa kayak udahlah bodo amat. Gue mau naikin lagi ekspektasi gue, karena tahu bikin film tuh susah gitu. Jangan sampai gara-gara ada satu orang yang berbuat. Jangan sampai gara-gara karena ada satu orang. Ya udah kita jadi pengen nurunin ekspektasi yang gara-gara satu orang ini, padahal orang lain di dalam itu ada yang membuat, dan itu capeknya bertengah mati. Ya itu sih ekspektasi gue naikin aja, udah bodo amat. Oke, kalau saya pribadi ini sebenarnya bukan ke arah ekspektasi, lebih ke arah penasaran. Istilahnya ini seberapa keren sih istilahnya, atau seberapa tanda kutip gilanya ini bisa menyabet 12 piala nih, dalam arti mungkin tadinya gue pikir jangan-jangan nih lobby-lobbynya aja nih kuat nih, mungkin seperti itu. Tapi ternyata itu ya tadi itu gue istilahnya lebih ke penasaran untuk menonton sehebat apa sih pembuktian, dalam arti sekuat apa filmnya sampai saya para juri itu memenangkan ini, seperti itu. Nah, sekarang nih kita masih dari non spoiler dulu, dalam arti apa nih yang pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah menonton film ini? Dari Bre dulu, Bre. Ayo semangat. Oke. Mungkin bisa dibilang dalam satu kata ya, sebenarnya pengalamannya itu adalah sakit sih. Sakit. Dalam artian sakit baik ya. Tapi setelah tahu kasus ini juga sebenarnya sakitnya jadi double sakit sih sebenarnya. Karena ini film dalam artian apa ya? Dia tuh benar-benar relate banget gitu kan. Dalam artian topik dan kasus yang diangkat itu memang sedang banyak sekali kita dengar kan gitu. Baru-baru ini gitu, dan itu benar-benar diangkat dalam sebuah, ya udah kalian tahu juga sih sebenarnya kan metafora-metaforanya itu, terus banyak ditulis dengan rapi juga, dan itu memang benar-benar apa ya, gila sih, maksudnya bisa bikin berani untuk
bikin film kayak gini gitu ya, yang istilahnya mungkin market Indonesia itu nggak semuanya bakal suka gitu. Dan menurut gue emang gila sih, sakit sih, karena emosionalnya juga dia campur aduk di sini gitu sih. Oke. Sakit ya. Nah, kalau Mas Syafril gimana Mas Syafril? Pengalaman setelah menonton ini, apa yang didapatkan? Sedih sih sebenarnya, karena walaupun terlepas dari kasusnya, walaupun dipisahkan dari kasusnya, ya memang sedih kayak gini. Apalagi akhir-akhir ini lagi banyak gitu, lagi rame gitu yang korban-korban yang ketahuan, yang belum diselesaikan sama yang pihak yang berwajib juga masih banyak gitu. Sedih sih. Oke. Apalagi setelah ketahuan salah satu krunya ternyata merupakan predator, jadi semakin sedih aja gitu. Dan agak bingung juga sebenarnya tujuannya dia untuk menulis ini untuk apa gitu. Karena kita tahu ini, kita masih belum dapat kejelasan bahwa sebenarnya ini oknum, kita ngomong oknum atau istilahnya tersangka atau terduga tersebut ini seberapa besar istilahnya keterlibatannya di dalam penulisan film ini. Apakah dia sebagai co-writer itu cuman istilahnya memoles aja, ataukah dia itu ada ide-ide ceritanya, ataukah ya itu jadi tadi itu seberapa besarnya sih ya Mas Syafril ya, yang kita masih istilahnya masih menduga-duga atau masih belum ada kejelasan sih seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Ami gimana Mbak Ami? Karena ini kayaknya ini semuanya ini menyebutkan satu kata, jadi pertanyaannya satu kata untuk menggambarkan pengalaman Mbak Ami menonton film ini. Sih Mas, udah jelas, udah kedengeran ya suaranya ya? Udah. Gemes sih Mas, karena kan ini kan termasuk film yang kalau buat saya tuh setelah menonton pasti akan kepikiran gitu kan. Jadi saya sih gemes sih, karena kan emang yang terjadi sekarang ini kan seperti itu kan gitu. Ya sangat-sangat relatable sih sama keadaan yang sekarang sedang terjadi. Jadi gemes, terus kesel, mules. Nonton ini tuh benar-benar luar biasa sih. Oke. Ini sakit, sedih, gemes. Mas Audi, satu kata untuk film ini. Pengalaman yang Mas Audi alami. Kalau saya sih mungkin ini ya, merinding. Merindingnya tuh nggak jelas juga sih, antara takut juga mungkin, ya cuman kesel juga ya. Tapi kalau saya sih bilang film ini tuh dia secara teknis bagus, terus secara pesan juga bagus. Jadi kayak saya bahkan ya sampai 1 hari sesudah nonton tuh kan masih ada diskusi di beberapa forum gitu, kayak setiap saya mesti menjelasin misal kayak adegan ini tuh masih kebawa emosinya, masih merinding dikit gitu. Itu menarik sih filmnya. Saya udah lama nggak ketemu film semenarik ini gitu ya. Nggak tahu, bukan takut yang gimana gitu, cuman kesel, bingung mau gimana. Dan makin hari kan kita makin mikirin ya metaforanya dan sebagainya. Jadi kayak makin ternyata itu begitu dan sebagainya. Merinding sih, merinding itu satu kata mungkin. Oke. Mas Al gimana Mas Al? Ya hampir sama sih sama teman-teman yang lain sih. Kayak ngerasa ironis aja gitu. Kayak cerita di filmnya ini tuh kok relate banget sama keadaannya sekarang ini. Apalagi kasus-kasus yang belakangan ini tuh lagi naik daun banget gitu. Pelecehan seksual ini kan nggak cuma, jadi udah banyak banget sih sekarang ini yang akhirnya tuh kebuka gitu. Jadi kayak rasa ironis aja. Oke. Kalau dari Mas Rido? Jujur karena gue nonton film ini tuh tengah malam banget ya, karena nunggu orang pada tidur. Jadi kayak dalam keadaan lagi hampa kayak gitu malam, ketika endingnya tuh selesai, gue tuh dalam kayak hampa banget bro. Rasanya tuh setelah nonton kayak setelah tahu semua fakta-fakta yang terjadi dan bagaimana film ini tuh pada akhirnya nampar kita tuh kayak sekelas itu. Ini loh realita yang terjadi ketika kasus pelecehan seksual di Indonesia terjadi. Dan gue dilihatin langsung dengan cara yang ekstrim banget sama Mas Vegas. Gue tuh langsung pas nonton tuh udah berasa apa banget, kayak anjir
anjir, gimana ya? Rasa banget, daya realistisnya banget. Jadi kayak ketika selesai nonton tuh gue langsung kayak hati itu berasa hampa banget setelah tahu apa yang terjadi, apa yang dikasih, apa yang diperlihatkan juga, dan bagaimana para penyintas ini berusaha melawan itu dengan suara, dengan suara itu kayak hampa banget sih rasanya hidup tuh setelah nonton, benar-benar wah banget secara apapun yang disampaikan. Oke. Nah, Mbak Kiki gimana Mbak Kiki? Kalau Mbak Kiki harus memilih satu kata menggambarkan pengalaman yang dirasakan oleh Mbak Kiki. Kesel sih, kesel. Karena tahu bahwa ternyata pasti pelakunya itu orang terdekat. Maksudnya minimal dikenal lah kayak gitu. Jadi kenapa sih pelecehan seksual ini selalu ada tuh udah kayak circle-nya gitu. Pasti di antara orang terdekat dan yang paling baik. Itu udah kayak kalau detektif udah ditebak lah, itulah pokoknya. Jadi keselnya itu kayak apalagi kalau kita tahu gitu ya. Jadi itu kayak kita tuh terhianati aja gitu. Orang yang kita percaya, orang yang kita ini ternyata kayak gitu. Jadi kesel banget sih. Gitu. Oke. Ini banyak sekali nih apa dalam arti kalian nih apa sudah mengungkapkan segala pengalaman kalian nih. Kalau saya sendiri ini kalau satu kata itu pahit sih. Soalnya dalam arti bisa bilang ini menggambarkan betapa pahitnya itu kalau menjadi istilahnya korban. Menjadi korban itu karena istilahnya bukan hanya korban tapi menjadi double victim seringkali. Seringkali itu udah menjadi korban, habis itu dituduh pula jadi tersangka, bukannya ditolong. Dan ini menurut saya sih juga pahit sih, benar-benar pahit sih menurut saya sih. Seperti itu. Oke, nah sekarang ini kalau gitu kita masuk ke spoiler ya. Berarti jadi saya ini udah bebas spoiler nih, kalian ini kayak udah siap-siap nih, terutama si Bre ini udah siap-siap ngambil ancang-ancang. Ya, mengeluarkan kekesalan. Sebenarnya sakit juga nih. Masih Gimana apa itu masih kalau mau ngomong tuh kayak aduh. Ayo apa yang kamu ngomongin, langsung ngomongin aja, nggak usah ditanya. Nggak ditanya, aduh gila sih, maksudnya sampai sekarang itu yang seperti yang udah dibilangin tadi ya sama Mas Audi juga ya, itu tuh masih kepikiran aja gitu walaupun udah selesai nonton gitu. Dan setelah ini sebenarnya mau aku apa ya istilahnya mau coba ngerasain nonton lagi gitu, tapi nggak kuat gitu rasanya, kayak nggak mau sakit lagi gitu loh. Karena ini emang apa ya benar-benar gila banget film ini tuh, Penyalin Saya itu secara substansi ya, secara kalau dilihat dari di luar kasusnya aja lah, ini film emang beneran layak banget untuk menang 12 penghargaan di Piala Citra kemarin gitu. Dan jujur istilahnya ekspektasiku yang di awal tinggi itu memang benar-benar terbayarkan gitu. Sepanjang film tuh benar-benar apa ya dibawa naik turun sama emosionalnya gitu kan, dibawa nangis juga dapat, emosi juga dapat, sesek juga dapat gitu kan ya. Juga ada komedi-komedi dikit lah ya, kayak si Amin nari-nari gitu kan lumayan sih. Itu Amin bener-bener kayak pelepas sih rasa-rasa yang sesak-sesaknya itu sih. Dan itu benar-benar rasa sesek tapi juga pengen jambak juga ya rambutnya. Aduh. Masa gue tuh pengen jambaknya malah pengen jambak itu bapaknya yang benar-benar itu tuh anaknya sendiri, anaknya kan si Sur ini kan. Itu aduh kok kayak gitu banget sama si Sur gitu. Ya gitu dulu aja dah kayaknya, kalau aku ngomongin semuanya nanti nggak dapet jatah yang lain. Oke, jadi istilah tadi pokoknya itu gila sih. Ini film memang gila banget. Nah, istilah sakit yang tadi Mas Bre bilang itu sakit itu sick yang positif. Ini sakit banget nih, hebat banget nih filmnya. Apa sakit? Aduh, ini kayak nyus banget nih, kayak Mbak Ami sama Mbak Kiki kan sakitnya kan lebih ke aduh ini sakit banget nih, menyakitkan hati, atau sakitnya oh you are so sick, istilahnya keren nih, istilahnya pujian. Gimana? Lebih ke arah mana? Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya. Oke. Nah, kalau dua-duanya sih. Kita ke ini deh, Mbak Kiki apa Mbak Ami dulu nih? Nah, Mbak Kiki dulu deh. Mbak Kiki. Karena mewakili ungu kesukaan saya, jadi saya milih Mbak Kiki. Maaf ya Mbak Ami ya, bukan kenapa-napa. Saya suka ungu soalnya. Ungu pada. Oke. Nah, Mbak Kiki, momen yang paling menyakitkan yang Mbak Kiki lihat di film ini apa untuk Mbak Kiki? Yang ketika Sur harus berani mengakui kesalahan padahal enggak gitu, yang divideoin sama bapaknya sendiri itu.
Gimana Itu sih. gimana? Jadi gimana kita harus ngomong minta maaf padahal kita nggak ngerasa salah dan nggak ngelakuin kayak gitu. Jadi itu kayak nggak bisa bohong dari mulai getaran bibir, mata, ya udahlah yang penting karena bapak kita yang minta kayak gitu. Jadi ya udahlah kayak gitu. Tapi di situ benar-benar kalau saya dalam posisi itu belum tentu bisa kuat kayak Sur kayak gitu kan. Itu ya actingnya Senina Yes. gila banget sih di situ. Bahkan dari gerak tubuhnya tadi itu gerak kecil mikro yang itu tadi itu dari mata gerakan bibir itu kita tahu nih betapa menyakitkan ini. Kalau Mbak Ami gimana Mbak Ami? Yang paling menyakitkan? Yang terakhir sih yang Rama joget-joget itu sih Mas. Itu sih sakit banget sih. Maksudnya dia apa ya? Ya dia kan dia kayak apa sih kayak ngenyek gitu kayak nih gue nih menang nih gitu, apa sih lu gak akan bisa apa-apa gitu, gue punya kuasa. Itu kan kelihatan banget dari mukanya dia gitu kan, sampai si Sur sama Farah ya itu kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu sih sakit banget sih. Itu di situ tuh saya sampai kepikiran itu astaga. Ya emang begitu ya, dia bisa gitu si pelaku bisa sebegitu menyakitkannya gitu loh. Dia nari-nari, dia seneng-seneng, terus dia kayak apa sih kayak gitu loh, kayak apa sih, kayak lah lu tuh nggak bisa apa-apa, pokoknya gue yang menang lah, lu nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Itu sih sakit banget sih. Nah, kita fokus dulu nih kedua ini dua ini memang menarik nih istilahnya nih, yang dari menari-nari dan dari yang tadi. Nah, Mas Audi melihat scene sang bapak merekam dan istilahnya orang-orang pada di belakangnya si Sur sendirian. Nah, itu apa nih yang Mas Audi tangkap? Sebetulnya yang menarik dari scene itu tuh mungkin pada sadar juga, jadi kan ada perpindahan kamera gitu kan. Pertama kita ngelihat Sur, terus kayak gitu jadi Surnya, aduh itu sakit banget. Menurutku itu jauh lebih sakit sih ngelihat kita jadi Sur, terus lihat ada bapaknya, ada teman-temannya dan sebagainya dia direkam tuh, itu sakit banget. Aku justru lebih ngerasa itu tuh mereka mindahin dari ngelihat Sur terus kita jadi Surnya tuh, aduh itu sakit banget sih. Itu yang kayak bagus penempatan kameranya dengan setting lokasi yang sempit banget, terus sendirian, semua orang di depan dia kayak minta dia ngaku padahal dia nggak salah apa-apa juga sebetulnya gitu. Itu paling sakit sih dari adegan itu. Jangan lupa juga ada pelakunya juga di situ ya. Iya ya, ada Rama di situ ya. Iya. Itu makin parah. Rasa kalau jadi Sur itu bisa ngambil batu bata di bawah tuh ya. Kirain akan ada plot twist kayak saya akan mengakui bahwa Rama yang salah, terus dia lempar batu gitu. Ternyata enggak. Nggak berani soalnya ada pengacaranya juga di situ. Ada pengacaranya juga di situ. Si Tata Ginting ya, bener. Si Tata Ginting juga ngeselin itu, maksudnya kayak aduh parah banget. Parah itu. Dari situ pokoknya dari mereka di ruang dasar itu udah parah sampai ke belakang. Itu sih. Mas Syafril, gimana Mas Syafril di scene itu? Dari scene kamera, istilahnya memperlihatkan si Sur sendiri, habis itu ke orang-orang yang merekamnya. Lebih kekesal sih. Waktu itu agak ingat, waktu ngelihat dari ke adegan itu, gue tuh bilang apa ya waktu itu? Responnya, oh kok bisa gitu dengan nada kesal. Kok bisa kayak gini gitu, arah scene-nya kok jadi ke situ gitu, yang waktu dia disuruh untuk meminta maaf di depannya, jadi agak-agak kesal, bingung, dan kok bisa jadi dia yang salah jadinya gitu sih jadinya. Tapi ini menarik sih, nanti saya juga sempat ngomong juga, kalau kita saya jadi orang yang di sana, mungkin aja kita akan menjadi pihak yang ikut di posisi mereka, karena mungkin ada beberapa kemungkinan yang paling sering nih, mungkin kita nggak mau ribet. Kalau saya ikut campur ke posisi orang yang kita bilang terduga salah, nanti ke bawah masalah.
dalam arti. Tapi misalkan kalau saya yang kedua itu, kalau saya pengen nolong dia, tapi kan tadi itu dia mabuk-mabukan, kan dibikinnya kan bagus nih, dia mabuk-mabukan, dia ini jangan-jangan salah juga. Terus yang Salah. pas pembuktian di CCTV pun udah salah, dalam arti kan. Nah itu kan jadi ya kalau saya jadi mereka saya juga akan berpikir, saya berpikir juga nih saya mau maju apa enggak nih, soalnya ini tuduhan pertama udah salah nih. Walaupun kita tahu misalkan kalau ini orang yang dipojokin sendiri, kita tetap harus bantu, dalam arti seperti itu. Nah, sekarang nih ke scene yang Mbak Ami yang menarik nih. Istilahnya kan tadi kan bilang tuh yang menari-nari nih. Kalau itu tuh kalian menangkap apa nih, Mas Vito? Saya ya. Scene Perseus. Yang menari ya, Perseus itu ya. Itu tuh kalau yang saya tangkap dia itu merayakan kejayaan, kemenangan dia gitu. Jadi kan kayak kita bilang dia menceritakan satu cerita yang sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi di sini. Dan itu kayak berusaha kayak, nih ada nih cerita yang mirip dan nasibnya mirip sama kalian bertiga kan. Gorgon bersaudara kan ada 3 ya. Jadi di situ dilihatnya ada 3, ada si Tur, Tur, Farah, sama si Tarik. Jadi kayak ngeliatin 3 bersaudara Gorgon, dia datang bertiga. Lalu dia merayakan kemenangan dia. Ya cara dia merayakannya itu dengan dia akhirnya berhasil membungkam mereka bertiga gitu. Terus dia nari ya itu untuk nunjukin kalau dia itu menang. Udah, nggak ada yang bisa kalian lakukan lagi. Dibakar, udah habis udah. Jadi kayak benar-benar ngeliatin orang yang menang dan ngeliatin penjahat yang menang gitu. Dengan cara yang ngeselin banget sih. Ngeselin banget gitu. Sama Tarya Joker nggak lebih serem mana? Iya, kalau Joker kita ngeliatnya kayak, aduh kasihan ya, kalau ini kayak, ya orang bisa digaplok kayak gimana sih? Ini bisa dipukulin aja gimana sih anaknya? Beda gitu, reaksi kita ketika ngeliat dia nari sama Joker nari itu beda banget gitu. Kalau kita ngeliatnya kayak, oke dia sakit, mungkin dia butuh bantuan. Kalau ini kayak, astaga ini nggak ada yang bisa jambakin rambut dia apa gimana sih? Gimana sih? Sakit banget ngeliat mukanya aja tuh. Ngeliat ekspresinya aja tuh kayak astaga nih orang pengen dipukulin banget. Gitu udah sih. diwakilin sama Anggun kan? Oh iya benar. Iya, Udah diwakilin itu sumpah enak banget. Rasanya push gitu kan. Gua ngarep ya Netflix itu ntar di YouTube bikin konten gitu tuh. Anggun naplok 1 jam. Itu diputar-putar itu aja. 24 jam. 24 jam dong. 24 jam setiap tonton ya itu namplokin drama gitu. Tapi itu sakit banget, ramanya itu ditaplok tapi masih bisa senyum loh. Ih gila. Iya, betul. Iya, betul gue Mas ingat banget deh senyum. Gila, Kalau gitu Mukanya begitu, aduh astaga. Puas banget gitu dia kayak wah, istilahnya tetap menang gitu loh, anjir. Nah kalau gitu tuh penggambaran dari Rama itu oleh si Giulio Parengkuan itu menurut kalian bagus gak nih Mas Al nih? Kan tadi itu pada udah ngomong tuh pengen gue injuk, pengen gue gaplok, pengen gue apalah. Bagus banget sih aktingnya sih. Jadi kayak orang apa ya, sakit jiwa sih kalau menurut saya sih. Yang awalnya dia tuh pelaku terus tiba-tiba kayak merasa kayak apa ya, kayak punya kuasa gitu. Bener-bener total sih aktingnya dia sih di situ. Terus yang saya suka juga di sana kan adegannya itu kan latar itu ada fogging gitu ya. Itu tuh nggak nyangka gitu ternyata itu adegan itu dipakai gitu. Awalnya tuh saya kira kok adegan fogging itu cuma adegan tempelan aja di depan. Ternyata itu sampai belakang itu juga dipakai gitu adegan itu ternyata. Itu sih menurut saya sih. Nah ini udah tadi udah si Bre udah ngomong soal metafor, terus si Mas Al udah ngomong fogging. Kita langsung ngomong metafor aja kali kita buka ya. Kayak udah pada gergetan nih. Teori-teori. Mengubur itu 3M itu ya. Kan bukan MCU ya. Ini teori-teori penyalahan cahaya nih, Ci. Nanti judul di sini nih teori-teori, Ci. Iya. Sama MCU. Metafor apa yang kalian sudah dapat dan kira-kira apa ini yang kalian tangkap dari metafor tersebut? Kita mulai dari siapa nih? Mbak Ami dulu ya.
Halo. Ya, ya. Halo, Mbak Ami. Ya, Bre, kedengeran nggak, Bre? Aminya kayaknya lagi apa Mbak Aminya kah? Mbak Aminya kayaknya. Oh, lagi Oh, ngelatih. oh ya, oke. Kalau gitu kita langsung ke wanita berikutnya, Mbak Kiki. Nah, ini sebenarnya Satu aja, satu. Nanti yang lainnya nggak kebagian. Ya pasti yang itu tadi apa namanya ketika Rama datang yang latar fogging dan dia membekap, dia kan mengibaratkan dirinya itu apa Perseus ya, yang bisa membunuh Medusa. Tapi saya setelah saya mikir-mikir lagi gitu, apakah sebenarnya si Rama ini adalah Medusa yang sebenarnya? Karena kan Medusa bisa kalau melihat matanya itu langsung membatu kan. Nah, dia kan istilahnya membungkam para korban jadi batu lah gitu. Yang enggak mungkin ya, ini baru kepikiran aja sih. Apakah Rama ini sebagai Medusa sebenarnya atau tetap menjadi si Precious itu. Kalau dari segi privilege, dia anak orang kaya kan tentu dia benar-benar si Precious-nya kan, sebagai Precious-nya gitu. Di mana sebagai apa namanya pelaku dia diberikan kelebihan lah, kekuasaan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang mau saya perdebatkan sih, Mas. Bukan apa sebenarnya lebih ke si Rama ini menjadi Medusanya atau si Perseus yang sebenarnya. Itu. Oke. Baik. Ingin diperdebatkan. Kalau gitu saya panggil Mas Syafril. Main aman. Oke, nggak Mas Syafril. Ini ada ini pendapat yang cukup menarik ini, karena saya juga baru dengar aja nih, Mas. Bagaimana kalau misalkan ada pendapat bahwa ternyata itu si Ramanya adalah Medusanya, Medusa sesungguhnya. Kalau Mas Syafril pandang gimana? Ramanya yang Medusa ya. Bisa aja sih sebenarnya. Tapi lebih masuk, lebih gampang dipahami kalau yang Medusanya Sisur sih, karena lebih cocok ke cerita mitologi yang klasik juga, di mana Sisur yang disalahin gara-gara padahal dia yang korban, kemudian si Rama yang jadi Perseus yang ditugaskan untuk membunuh Medusa, yaitu Sisur. Tapi kalau yang dibalik gitu masih belum mengerti sih gimana maksudnya. Gimana Mbak Kiki? Atau ada yang lain yang mungkin punya pendapat bisa juga sih ini. Tapi kalau misalnya kalau Mbak Kiki ngomong gitu, justru saya kepikiran itu kita kalau saya pribadi melepaskan istilahnya nggak usah Medusa nih. Saya berpikir malah jangan-jangan si Rama ini juga merupakan survivor juga. Bukan survivor, kita bilang merupakan korban pelecehan juga nih. Akhirnya dia jadi gini nih kalau Mbak Kiki ngomong jangan-jangan si Rama ini Medusa. Nah, betul maksudnya itu sebenarnya. Cuma ya memang dari awal sih saya sebenarnya setuju dengan tadi pendapatnya Mas Syafril gitu. Cuma pas mikir-mikir lagi, oh iya kan kok apa sih metafor sampai dia ada adegan ngebekep terus kemudian sampai kayak ngebatu lah kayak gitu. Oh iya kan Medusa juga bisa bikin orang-orang jadi batu kayak gitu. Apakah itu untuk membungkam juga? Nah, itu sih sebenarnya. Cuma saya setuju dengan Mas Syafril, saya sendiri lebih menginikan si Sur sebagai karakter perlawanan dan harapannya itulah dari si Medusa itu. Gitu sih. Dan yang tadi itu yang akhirnya itu membuat saya berpikir ya mungkin aja nih pengen digambarkan juga nih si Rama ini dulu ini merupakan korban juga nih yang akhirnya itu jadi pelaku. Nah itu saya nggak tahu tuh, itu mungkin bisa berkembang lagi tuh seperti itu. Dan yang seperti kita tahu itu Medusa kan juga digambar kalau mitologi kan itu kan merupakan pelayan dari kuil Athena yang akhirnya dia saya diperkosa oleh Poseidon dan akhirnya malah si Athena mengutuk si Medusa ini menjadi sosok, kita bilang ya sosok ya, istilahnya tanda kutip monster berambut ular yang
dengan menatap siapapun itu orang yang menatap matanya akan menjadi batu. Nah ini yang sempat saya ngomong ini, justru nih lucunya itu kalau kita ingin melihat seseorang berkata jujur adalah kita menatap matanya. Nah, kenapa nih? Misalkan kalau kita ngomong ini orang sungguh-sungguh bener kasih ngomong tadi Mbak Kiki juga ngomong ini lihat nih gestur ini pas dia matanya nih, bibirnya nih. Nah, bayangin tuh kalau misalnya kalau orang ingin nanyain ke Medusa, sebenarnya apa yang terjadi sih melihat matanya udah jadi batu. Nah, itu kan juga cukup misalnya ironis ya dalam arti kita ingin mengetahui perkataan yang sesungguhnya dengan menatap mata, tapi dengan menatap matanya kita jadi batu. Dan yang akhirnya itu sampai sekarang kita sampai dari kecil sampai besar kita di pikiran saya pribadi dan mungkin dari banyak dari kita Medusa adalah monster bukan korban. Nah ini cukup pedih sih ya. Kalau menurut kalian gimana nih dalam arti yang tadi itu penggambaran Medusa ini terhadap karakter Sur ini gimana? Mas Al? Iya, kalau saya sih melihatnya kayak gini ya. Medusa itu tetap si Sur itu. Jadi yang ngebuat Medusa itu kan punya kayak kemampuan gitu kalau bisa ngeliat orang tuh jadi batu gitu. Kalau interpretasi saya itu yang jadi batu itu si pelaku pelecehan seksual yang lain gitu maksudnya penangkapannya saya gitu. Jadi tetap si Medusa itu adalah si Sur gitu. Jadi si Sur itu kayak sebagai lambang perlawanan bagi para pelaku kejahatan seksual sih. Kalau saya sih nangkapnya kayak gitu. Yang jadi batu itu bukan yang orang-orang yang ingin membantu mengungkap kebenaran. Kan tadi yang saya bilang itu kita ingin membantu membantu si Sur dengan menatap matanya, tapi kita istilahnya jadi membantu nggak berani ngapa-ngapain nih istilahnya seperti itu. Oh, kalau saya sih nangkapnya itu ke orang yang itu si pelakunya itu para pelaku lain gitu sih kalau saya. Oke. Kayak gitu. Nah, Mas Odi, ada metafor apa lagi nih yang menarik nih? Tentu ada ini ya, tentu mungkin kita akan coba si mengubur baru menutup terakhir. Nanti mungkin akan bahas, cuman aku pengen ngebahas justru judulnya sih sebetulnya. Judulnya itu menurutku menarik sih, Penyalin Cahaya itu. Justru lebih bagus daripada judul versi Inggris ya, si fotokopier itu kan. Karena jadi ketika aku nonton awal itu ekspektasinya takutnya adalah aduh ini tuh nanti jadi justru kayak judulnya spoiler nggak ya, kayak maksudnya pelakunya adalah si tukang fotokopinya ini, si Amin tadi, pelaku dari kejahatan utamanya di dia gitu. Ternyata ketika final act yang dia nanya arti tato di punggungnya Farah terus kayak mereka nyalin cahaya bener-bener kayak jadi memperbanyak cahaya di sekitar kegelapan itu tuh bagus banget sih menurutku. Pemilihan judulnya ya, ini mungkin udah lama gitu kita nggak nemu judul sebagus ini, khusus diriku sendiri gitu ngerasanya. Ketimbang versi luarnya mungkin orang nggak akan betul-betul ngeh, apalagi mungkin pakai subtitle dan sebagainya gitu. Tapi bagus sih, aku berkali-kali mikir pemilihan judulnya masuk ke bahwa mereka ngelakuin itu benar-benar pakai mesin fotokopi, tapi juga masuk ke penggambaran bahwa mereka nyalin cahaya, terus mereka ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk memperbesar harapan itu tuh bagus banget sih. Selain si 3M tadi. Bener sih, dan arti ini juga kan dari namanya aja Suryani kan, terus habis itu ada kampus matahari segala macam ya, apa sih? Iya. Nah itu segala macam itu kayaknya ini cahaya nih. Walaupun memang mungkin aja juga di satu sisi juga ingin ya tadi itu fotokopier ya mungkin aja emang berhubungan dengan mesin fotokopi tuh segala macam. Iya. Nah, sama aja nih saya teringat Mentega Terbang. Wah, Mentega Terbang itu judul itu keren tuh, Mentega Terbang apa nih? Ternyata pas di Inggrisin, spoiler. Nah, mungkin kayak gini nih, mungkin kayak gitu tuh istilahnya seperti itu sih. Ini dari judulnya keren juga sih. Nah, apalagi nih? Bre, ada nangkap apa lagi nih?
Barusan metafora. nangkep pas Mas Tiawan bilang namanya Suryani Cahaya, penyalin cahaya gitu kan. Teaternya matahari gitu. Itu kayak setelah gue pikir gitu ya, kalau dirangkum itu diolah-olah lagi gitu, kayak sebuah cahaya di sini itu kayak bener-bener satu cahaya di balik semua kegelapan. Apalagi posternya pun juga nuansanya gelap juga kan gitu. Dan di situ kayak bener-bener si mesin fotokopinya itu sebagai penyalur cahaya untuk muka Suryani itu benar-benar kayak ini loh, misalnya si fotokopi ini, si penyalin cahaya ini juga ikut membantu gitu. Dan itu benar-benar kayak terikat semuanya dari awal gitu kan sampai akhir, mesin fotokopinya juga kepake gitu, nggak sekedar judulnya aja yang fotokopier, tapi benar-benar dia itu sebagai salah satu secercah cahaya di dalam semua kegelapan itu yang membantu Suryani, yang ternyata di teater Matahari itu juga banyak juga korban-korban di sana gitu kan, karena di akhir kan endingnya itu benar-benar mereka muncul tuh satu-satu tuh yang kayak, oh ini kayaknya pernah lihat deh gue deh, oh ini juga iya deh, mereka ternyata juga berani mengungkapkan lagi kan setelah ada satu secercah cahaya gitu kan dibantu sama si Amelia, si Farah gitu kan. Itu benar-benar kayak dipikir-pikir lagi, ini memang benar-benar kayak shit gila, ini penulisannya emang setuju banget rapi, tapi ya aduh balik lagi kan penulisannya. Iya, itu dia. Tragis karena yang nulis juga ini gila sih. Mungkin ya penyutradaraannya si Budikas Banduteja yang benar-benar sebagai debut. Gue belum pernah nonton film pendeknya dia, tapi sebagai debut penyutradaraan film panjangnya dia yang pertama itu memang gila-gilaan dia kok bisa ya, dia bisa bikin semudah ini gitu. Jadi sebuah bisa dibilang apa ya, mungkin mahakarya gitu ya, karena menurut gue ini film Indonesia yang gue belum pernah nonton film Indonesia yang se-emosional ini dan campur aduk gitu, dengan metaforanya, dengan penulisannya, dengan pengarahannya yang rapi, dengan plot-plotnya yang dibangunnya dengan nggak ada yang sia-sia gitu, kayak foggingnya tadi itu yang katanya Mas Al nyambung aja gitu, nggak kerasa kayak apa sih foggingnya, buat apa sih, buat relatein aja sama Indonesia tahun 2019 kemarin itu epidemik atau gimana, tapi benar-benar buat penggambarannya itu benar-benar bagus banget. 3M metafora tadi juga masuk lagi. Dan gue salut banget sih sama Mas Budikas Banduteja sih. Oke. Nah ini dari tadi ini kan ngomongin fogging. Nah Mbak Ami, menurut Mbak Ami itu foggingnya itu ada arti apa nih? Menutupi apa ya, kejahatannya mereka. Fogging itu sebagai simbol aja, menutupi, nggak tahu ya, kalau menurutku sih untuk menutupi apa yang sedang mereka lakukan, makanya dibikinlah akan-akan fogging itu ya itu untuk menutupinya itu sih, kalau menurutku sih gitu sih Mas. Oke, nah ini fogging menutupi jejak ya. Tapi ini tadi ini Mas Rido nih ada teori lain nih ternyata nih. Ayo Mas Rido, fogging Mas Rido. Teorinya ya, itu sebenarnya berhubungan dengan apa yang mereka bahasakan. Mereka ngomongin soal menutup, menguras, mengubur. Terus di pengumumannya kan dibilang semuanya harap tenang di rumah, jangan ada yang keluar karena kita sekarang sedang melindungi Anda dari Aedes aegypti. Jangan lupa menutup, menguras, dan mengubur. Terus itu fogging. Nah, yang kita lihat adalah asap foggingnya tebel banget. Gue kalau misalnya ngeliat foggingan juga nggak akan tebel itu asapnya gitu. Jadi dalam pikiran gue adalah ngeliat ada di kampus, ada di kampung, ada di samping kampung pas Sur lagi jalan. Gue lupa sih ada di mana. Dan itu selalu ada di tempat dekatnya Sur. Dan gue ingat foggingnya itu baru ada ketika setelah kejadian. Dan yang gue langsung curiga itu adalah ketika fogging di kampus. Karena gue belum pernah sama sekali, gue nggak tahu apakah memang benar ada faktanya, tapi fogging di kampus tuh hal yang aneh gitu. Orang lagi belajar itu juga di fogging kan ganggu banget ya. Terus dari situ gue mikir, ini jangan-jangan fogging, orang yang fogging ini adalah intelnya bapaknya si Rama. Karena setelah tahu dari kejadian itu dan melihat, Tur ini bukan tipe orang yang sama dengan korban-korbannya si Rama yang lain. Dia orang yang mau bergerak, mau nyari tahu keseluruhan kebenarannya, jadi langsung diawasin dengan ditaruh si orang intel ini. Ketika mereka tahu, pada di akhir kan, ya udah kita ungkapin. Tapi kita nggak perlu sih bla 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 bla. Mereka mau siap mengungkapin, fogging langsung mereka ditangkap. Jadi kayak seolah-olah itu semacam metafora menutup, menguras, mengubur itu adalah
menutup, menguras dan mengubur fakta-fakta yang ada gitu, fakta-fakta yang harusnya perlu tahu jadi mereka tutupin. Dan menurut gue macam metafora masyarakat kita gitu loh. Jadi kayak I des I get tea. Tapi apakah mereka sempat ada mikir kayak emang di sekitaran Lukas kita ada yang sakit, emang ada yang ini, emang ada yang itu, emang ada yang penyakitan gitu. Kita nggak ada liatin shot itu, kita nggak ada liatin scene itu gitu. Kita cuma ngeliat ya udah masyarakat nurut aja, ya udah oke, kita kayak semacam metafora, ya udah pemerintah ngomong A ya kita ikutin A, tapi kita nggak mempertanyakan apakah A ini benar atau enggak. Dan juga orang yang tahu kalau A ini salah itu dijadikan bahan fogging, ditutup, matiin, udah. Jadi kayak ya udah kalau nggak mau jadi target fogging ya A gitu. Kalau menurut gue itu metafora yang cukup mengerikan sih, menggambarkan pemerintahan kita dan juga menggambarkan yang terjadi dulu ya. Menurut gue itu sih, karena kalau Regas yang gue tahu di film-film pendeknya dia emang selalu secara nggak langsung tuh selalu nyelipin metafora-metafora yang isinya tuh kritikan keras terhadap pemerintah, dan cara dia ngegambaran tuh selalu dengan cara yang ekstrem kayak gini. Fogging gila-gilaan itu kan satu gambaran yang ekstrem banget gitu. Jadi emang kalau menurut gue itu teorinya. Gimana? Ada yang mau komentar gak nih? Takut ada intel, Mas Al atau Mas Audi? Boleh ya dikit ya. Jadi kalau aku justru melihatnya si 3M itu juga mungkin kritiknya Mas Regas dan penulis ke kita gitu sebagai masyarakat umum ngelihat kasus-kasus ini tadi gitu. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, bahkan kita juga kadang mungkin nggak pengen ngebahas, nutupin sebagainya gitu. Mungkin juga ini ngomongin soal keluarga. Jadi aku sebetulnya memang ngelihat ini lebih ke masyarakatnya gitu, bukan ya memang ada sih hubungannya ke pemerintah atau misalnya ke ayahnya Sur dan sebagainya. Tapi kalau aku justru ngelihatnya ya, kalau Mas Rido kan mikir bahwa itu dibikin gitu, semua dari awal adegan fogging itu berarti kan bagian dari kerja ayahnya Rama gitu. Tapi kalau aku ngerasa sebenarnya enggak. Jadi adegan di terakhir itu ya memang mereka ngambil itu karena memang mungkin lagi situasinya lagi rame DBD dan sebagainya, mereka pakai fasilitas itu gitu. Tapi jadi kayak di filmnya sebetulnya tidak diniatkan sebagai menguras, menutup, mengubur, tapi di luar itu kita ngelihatnya ini sebagai sebuah metafora gitu. Tapi tadi satu lagi tambahannya, ini justru ngelihat ke masyarakatnya gitu. Ya ini yang ada terjadi akhir-akhir ini, setiap ada kasus kekerasan seksual coba untuk ditutup terus, nggak dibuka di umum dan sebagainya. Itu sih mungkin tambahannya dikit. Oke, jadi kurang lebih ini Mas Odi mengenai fogging ini ada dua sisi. Sisi pertama adalah sisi metafora, sisi kedua adalah sisi yaitu yang terjadi. Dalam arti ini lagi zamannya fogging, kebetulan nih ayahnya atau komplotannya si Rama ini tahu nih caranya gimana, ya udah kita pakai cara fogging. Maksudnya seperti itu ya, Mas Odi ya. Betul. Tapi ini menarik nih. Menarik yang Mas Odi garis bawahi adalah mungkin aja itu 3M itu adalah 3M yang menyindir masyarakat dan kita sebagai keluarga. Menurut Mas Al gimana, Mas Al? Iya, benar banget sih itu sih. Jadi ya isi filmnya ini memang relate banget sama kejadian nyata di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita itu kayak istilahnya masih tutup mata gitu sama kejadian apa namanya, pelecehan seksual ini gitu. Jadi kita tuh kayak nanti takutnya gini nih, takutnya kita nggak didengerin nih atau gimana gitu. Karena kan memang kasus kayak gitu susah banget buat cara ngebuktiinnya tuh, memang perlu effort kan, sama kayak di film ini tuh kayak harus cek ini, cek itu gitu kan, perlu banyak effort. Jadi tapi memang sewajarnya untuk kita sebagai masyarakat itu lebih aware lagi terhadap kasus-kasus kayak gini gitu, supaya ya kedepannya ya masyarakat harusnya lebih sadar lagi bahwa kasus kayak gini tuh jangan dikubur gitu, tapi harus memang segera diberantas gitu. Kayak gitu sih, Mas. Menurut kalian nih apa nih yang membuat kita sebagai masyarakat itu tadi itu yang digambarkan pas waktu si Sur itu harus merekam saya salah, jadi banyak yang di belakang
belakang daripada si bahkan di sisi pelaku, dalam arti nggak mau ini. Kira-kira nih apa nih sih sebenarnya masalahnya apa sih sebenarnya ini? Kalau dari Bre? Permasalahannya keadilan itu biasanya orang-orang itu ikut kebanyakan sih sebenarnya. Sebenarnya tadi kan juga udah kebahas juga kan, kayak orang-orang pasti kayak mau ikut, tapi udah banyak orang yang di sisi benar yang sebenarnya salah gitu, tapi banyak orang itu kayak kita udah kayak gitu aja sebenarnya dari dulu tuh hakikat manusia tuh ikut kebanyakan gitu. Jadi ketika keadilan yang sebenarnya kita lihat di sisi Suryani itu tuh sebenarnya bener banget di situ kan, supaya itu paling emosional banget sih. Sebenarnya itu bener dia dipojokkan banget gitu kan, dari kameranya yang bener-bener ngezoom sampai dia gitu kayak dikucilkan banget gitu. Sedangkan bapaknya di belakang sama rame-rame di belakang itu kayak bener-bener keadilan itu memang apa ya? Aduh, jadi susah jelasinnya anjir. Ada yang bisa bantu Bre? Iya, Saya kayak sudah kehilangan pasti kata-kata nih. bisa ada yang bantu tolong. Ini kali ya, apa namanya, ngegambarin kayak misalnya kan sisi yang sebelah sini kan sisi Rama itu sisi penguasa atau sisi orang kaya gitu kan. Sementara si Suryani ini kan sisi yang bersalah dan yang miskin lah istilahnya gitu ya. Mungkin yang banyak terjadi itu kan orang lebih ke kalau yang kaya dan berkuasa itu mungkin pasti benar gitu. Sementara kalau yang miskin tuh kemungkinan besar dia salah. Jadi makanya itu digambarkan seperti itu kayaknya sih kalau menurutku sih. Nah, ini menyambung lagi nih. Tadi karena Bre yang memulai awal itu adalah dia gregetan sama bapaknya si Sur nih. Nah, menurut kalian penggambaran dari misalnya permasalahan ini sebenarnya gimana nih? Kalau Mbak Kiki gimana Mbak Kiki melihat karakter dari bapaknya si Sur ini menggambarkan apa? Sebenarnya ini juga yang saya pertanyakan karena saya lihat di sini rata-rata gender laki-laki yang kesannya itu berkuasa dan ya apa ya, semena-mena. Coba dari mulai dosennya, kode etik, semuanya laki-laki, termasuk bapaknya si Sur juga kan. Jadi saya ngelihatnya ya di sini mungkin apakah seperti itu yang lain gitu, ngelihat bahwa di sini laki-laki yang paling dominan diperlihatkan seperti itu, nggak ada yang pure baik gitu. Apa ingin untuk menyindir patriarki? Karena kayaknya beberapa setahun terakhir ini kan banyak yang menyindir mengenai patriarki ya. Gimana Mbak? Atau yang lain? Iya, itu kayaknya nyindir itu juga. Terus kalau misalkan yang tadi tentang keadilan ya, yang kata Bre, ya kalau yang banyak itu kita ngikutin, ya sebenarnya ngelihat dari hukum itu sendiri yang kita lihat bahwa ya tajamnya itu ke bawah aja, ke orang yang minoritas, yang sedikit. Tapi kalau untuk yang ke atas tuh tumpul kayak gitu. Itu aja mungkin. Oke. Nah ini menarik nih. Karena penggambaran karakter dari sang ayah itu seringkali kita lihat nih, dalam arti kalau di berita-berita istilahnya kadang-kadang itu justru dari keluarga daripada korban itu istilahnya pamannya, atau ayahnya, yang istilahnya mungkin mau nggak mau nih istilahnya dengan terpaksa nih istilahnya ya minta maaf seperti itu, dan itu kenyataan yang cukup pahit sih, kenyataan yang cukup jelek sih seperti itu sih kalau menurut saya. Nah, ini ada pertanyaan nih yang jujur sampai sekarang saya nggak ngerti nih. Sampai sekarang benar-benar nggak ngerti, yaitu simbolik dari warna nih. Sampai tadi pun saya benar-benar nggak ngerti nih. Kira-kira ada yang bisa ngebantu nggak? Warna hijau dominan di film ini, dan terakhir itu pas fotokopi itu menggunakan kalau warna kuning. Kertasnya warna kuning tuh, menggunakan kertas kuning. Nah, kalau menggunakan warna hijaunya ada yang bisa nangkep nggak nih? Kenapa memakai warna hijau? Mas Aldi atau siapa? Boleh bantu jawab? Boleh. Kasih kisi-kisi. Mas Aldi ya. Mas Aldi, atau Mas Aldi dulu nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa. Saya juga soalnya nggak terlalu paham itu.
hijaunya. Oke sih, ini udah pakai baju hijau-hijau kan ini. Nah, ada Mbak Kiki jadi Mbak Yuni di sini. Jadi jadi setelah nonton gitu kan, kayak kok ini pakai sinematografinya banyak yang pakai hijau-hijau sih gitu kan, nuansanya itu gue cari-cari gitu kan di Google gitu kan. Kebanyakan tuh warna hijau itu juga ada sisi baiknya sama sisi buruknya gitu. Dan yang bikin menarik adalah selain warna hijau itu melambangkan harapan sama kekuatan juga untuk kehidupan, kelahiran baru gitu kan. Kayak di sini kan harapan sececah cahaya si Suryani ini untuk bangkit gitu kan di balik semua kegelapan yang tadi udah gue bilang itu kan. Itu juga penggambaran untuk yang jeleknya gitu. Karena warna hijau juga adalah penggambaran untuk penyakit mental gitu. Mental disorder gitu. Yang di sini digambarkan ke si tokohnya si Rama itu yang benar-benar kayak psikopat banget gitu kan. Dia bisa kalem banget gitu kayak bilang, "Ya udah mari kita beri Tarik pelukan matahari" gitu. Padahal dia yang ngelukain Tarik juga gitu loh. Itu sumpah sih itu kayak scene-nya benar-benar kayak gila lu orang bisa setenang itu padahal lu psikopat juga gitu kan. Kayak benar-benar warna hijau ini benar-benar bisa dibilang menambah warna kelam untuk film ini juga. Jadi sedikit agak depresi juga ya. Jadi benar-benar menurut gue bagus sih karena itu tadi yang satu sisi untuk mengasih mental disorder, yang satu sisi untuk impian sama pengharapan juga. Itu sedangkan untuk warna kuningnya gue belum cari sih sebenarnya. Tapi warna hijau kan biasanya tetap ada campuran warna kuning juga kan. Jadi itu mungkin kayak lebih ke warna yang lebih ke udah mulai terbuka dikit-dikit tuh dengan warnanya berubah menjadi warna kuning gitu menuju arah warna biru gitu kan. Ya mungkin warna biru juga melambangkan apa yang belum gue baca sih, jadi nggak tahu sih. Warna kuning masih belum kejawab. Mungkin ada yang bisa tahu, mungkin yang udah nyari warna kuningnya kayak gimana. Kalau warna kuning cahaya sih kali kuning itu. Kuning itu energi cahaya sih, dan arti terus optimisme sih. Dan arti kan itu kan di pas awal ya, pas terakhir tuh kan kita bilang ya. Seperti itu. Dibantu sama yang udah bata datang semua itu ya. Jadi warna hijaunya jadi lebih banyak gitu, jadinya ke kuning ya penuh kekuatan gitu ya. Kalau hijau itu juga melambangkan uang ya, iri hati, rasa bersalah. Ini hijau itu melambangkan uang, iri hati, rasa bersalah. Apakah ini dan juga kelahiran baru, hidup. Nah ini kan kita nggak tahu nih hijaunya ini nih bercampur-campur kan di sini kan. Dalam arti kita nggak ngerti nih. Dalam arti dari sang sinias ini ingin menggambarkan hijau ini. Gimana Mas Audi? Tadi ada mau nambahin apa nih mengenai warna? Sebetulnya sama sih, sama-sama nggak ngerti juga arahnya mau kemana. Tapi mungkin ya sambil aja ngasih apresiasi, scene fotokopinya bagus-bagus menurutku gitu ya. Apalagi di akhir ketika mereka benar-benar kelihatan ngambil dari bawah, dari sudut pandang si fotokopinya tuh bagus-bagus sih menurutku. Pindah-pindahnya mesin fotokopinya jalan tuh bagus gitu. Lagi-lagi warnanya sih belum terlalu paham juga gitu hijau kenapa, tapi memang warnanya bagus sih si filmnya, color gradingnya gitu menurutku ya, agak-agak gelap dan kayak si Shaninanya juga kan dibikin lebih lusuh gitu ya, mungkin bukan yang kayak cantik apa gimana putih apa, tapi itunya juga bagus gitu menurutku. Dan sama belum terjawab juga sih soal hijau tadi ya, tapi kalau kuning mungkin benar harapan sih. Oke. Nah, kuning sama hijau itu dilihat aja Mbak Ami. Hijau. Iya itu benar. Kok bisa ngepas ya? Kok bisa ngepas banget ya? Kuning juga masih Syahril Agung juga terkonsep sekali. Mas Syafril nih kuning nih. Harapan Mas Syafril. Penuh optimis. Oke. Nah, ini kalian ada yang pengen ditambahin nggak nih? Hal-hal yang menarik kalian temukan? Kira-kira ada nggak? Dari Mas Rido, Mas Syafril, Mas Al, Mas Bre, Mas Audi, Mas Kiki, Mbak Kiki, kok Mas Kiki? Mbak Kiki, Mbak Ami. Boleh nggak? Sebenarnya silakan. Boleh nggak? Satu lagi nggak? Boleh. Sebenarnya balik lagi ke pasar Indonesia ya, yang pada ributin masalah endingnya, yang katanya kok endingnya kayak gini sih, kayak kurang greget gitu. Kok
kayak gini, masa nggak ketangkep sih si Rama atau gimana gitu. Dan itu benar-benar kayak mereka pada bilang ih endingnya kayak membanggongkan gitu, karena kayak nggak terselesaikan gitu, nggak happy ending gitu. Nah itu tuh gue tanyakan kepada kalian itu, menurut kalian endingnya itu menurut kalian tuh kayak gimana itu? Kalau dari sudut pandang melihat dari pasar Indonesia yang melihat film ini tuh endingnya kayak masih membanggongkan gitu, itu gimana? Membanggongkan itu maksudnya membanggongkan itu mencengangkan atau mengecewakan? Mengecewakan, Mungkin lebih flop ke kayak gitu. Iya. mungkin bisa lebih ke itu sih, kayak kok gini sih gitu, kayak nggak dapat happy ending gitu loh kan, mostly nggak semuanya juga kayak pengennya happy ending gitu, Oke, kayak Mas. ngerasa kurang gitu loh. Kalau aku dari lihat dari komentar-komentar di YouTube itu kayak pada ngerasa kurang gitu, kayak lucu endingnya kayak kurang sih gitu. Kalau kata gue ya, kenapa orang-orang ngomong kayak gitu adalah karena kebanyakan orang Indonesia itu terlalu sering dikasih happy ending gitu. Film-film apapun, segalanya romance, horror, apa segala action, apa segalanya selalu dikasih happy ending. Jadi ketika dikasih ending ini, kalau kata gue ini bukan sad ending, bukan bad ending, tapi ending yang realistis gitu. Dia ngasih satu hal yang realistis. Udah, ini penyelesaian yang realistis ya kayak gini. Menurut lo gantung, menurut lo apa ya bodoh. Tapi penyelesaiannya nyatanya yang kita lihat sekarang ya kayak gini. Ya udah ya kayak gini tuh ya kayak gini. Ada nggak lo lihat ada satu kasus pelecehan seksual di Indonesia yang udah beneran tuntas? Nggak ada, sama sekali nggak ada satupun. Apapun yang kita lihat nggak pernah ada. Apakah pelakunya ditangkap nggak tahu, apakah ini kita nggak tahu. Jadi kayak Nggak ada endingnya ya. nggak ada endingnya. Bahkan yang di dunia yang ada yang nggak ada ending, masa di film mau dikasih ending happy ending cuma gara-gara film gitu. Jadi kayak kalau misalnya yang kecewa menurut gue ya itu karena mereka terlalu banyak dikasih makan film-film dengan happy ending gitu. Karena kita juga sering, gue juga pernah nonton film apa ya, film soal pelecehan seksual tuh saya kira happy endingnya adalah si pelakunya itu dikasih apa namanya pelajaran gitu. Orang langsung tenang, rasain loh udah kayak gini. Tapi ketika mereka dikasih ini mereka nggak siap gitu. Mereka nggak benar-benar nggak siap. Bahkan sepanjang film kita benar-benar nggak siap gitu kalau kita akan dikasih tujuan ini. Ditambah lagi dengan endingnya yang gitu kita nggak siap. Jadi kayak menurut gue ya ini tuh ending yang realistis, bukan, dan emang seharusnya ya kayak gini, nggak happy ending gitu ya. Pokoknya kalau misalnya ada happy ending satu kasus di Indonesia yang soal pelecehan seksual, boleh lah kasih happy ending, nggak apa-apa. Mas Edi, ayo Mas Edi, gimana komentar mengenai endingnya? Atau ending ini menjadi dibahas karena yang nonton itu nonton setelah kasus ini dibicarakan, jadi kayak nitpicking gitu kan. Soalnya kalau kita lihat mereka yang nonton sebelum kasus ini diungkap ke publik kan nggak ada komentar apa-apa, endingnya malah powerful gitu kan, bahwa perjalanan ini baru dimulai gitu loh. Jadi ketika kasus ini diungkap kemudian orang nonton dengan terpaksa dan sebagainya, gue ngeliat kayak ada yang apa ya, kok ini jadi nitpicking gitu, jadi kayak dicari-cari. Tapi mungkin nggak, karena kalau mohon maaf, misalkan kalau yang kemarin itu kan diputar di festival JAV kan, kita bilang kan itu kan festival JAV, otomatis kan mungkin kita ngomong itu adalah cukup istilahnya tersaring nih penontonnya nih nanti. Sedangkan kalau di Netflix kan istilahnya kan siapa saja bisa nonton, bahkan mereka yang ikut-ikutan, kita ngomongnya mungkin ikut-ikutan nih trending nih number one nih. Saya dia nggak tahu kasus apa nih, trending nih number one kan. Kadang-kadang kan kalau kita buka OTT kan, wah ini trending number one, number two, number three, wow langsung pick aja lah tanpa kita tahu. Mungkin nggak karena istilahnya kalau yang waktu di awal pemutaran adalah kebanyakan mereka yang memang udah tersaring penontonnya, sedangkan pas yang disebar di khalayak umum, terutama di OTT ini, bukan di bioskop ya, terutama di OTT, jadi lebih umum penontonnya. Kalau bicara mungkin aja sih gitu ya, mungkin aja. Tapi kalau gue melihatnya sih orang yang nonton secara casual juga komentarnya mungkin nggak sampai masuk ke sana gitu. Kalau kita lihat orang yang komen kayak gini kan yang memang mereka yang sering nonton juga gitu loh. Jadi punya sedikit wawasan gitu, paling nggak gitu, ada wawasan di dianya gitu. Tapi dia pilih untuk lihat thread hari ini aja gitu. Mereka tuh yang sebetulnya penonton film gitu, bukan casual moviegoer gitu, tapi memang penonton film. Dan
Bahkan sampai kalau gue ngeliat kayak nitpicking kayak yang mana nggak ada kabelnya, fotokopinya gitu, nggak kelihatan dibawain kabel. Ayolah, gitu. Itu sih. Betul. Kabelnya kok nggak kelihatan ya. Mungkin fotokopinya itu pakai baterai atau tenaga surya. Portable. Iya, jadi kayak menurut gue ya jadi kayak nyari-nyari. Kalau memang mau nyari kesalahan, kita akan nemuin kesalahan apapun itu gitu. Di karya apapun itu kita akan nemuin itu. Gitu. Menarik. Tapi kan yang penting message-nya adalah bahwa ini ada kasus diangkat lugas gitu kan, dengan cara yang dibuat ngepop. Ini penting banget dibuat ngepop karena supaya message-nya sampai ke semua orang gitu kan, ke sebanyak mungkin orang, lalu dibuat serealistis mungkin dalam arti memang banyak mentok kok kasus ini gitu. Kalau ada yang mempertanyakan kenapa Sur udah jadi korban dikorbanin lagi, ya memang sering kok kejadiannya kayak gitu gitu. Ini bukan glorifikasi pelaku, tapi memang kenyataannya kan kayak gitu kan. Itu loh, kayak tadi Rido bilang, memang kayak gitu. Kasus kekerasan seksual apa yang tuntas di sini? Gitu. Nah, tapi endingnya sendiri juga kan ngasih harapan bahwa yuk solidaritas, unity gitu ya. Ini korban, ayo berani bicara. Yang pertama harus dilakukan adalah berani solidaritas gitu loh, bahwa kalau kita sendiri-sendiri nggak bakal jalan nih. Gitu. Langkah selanjutnya adalah ayo kita jalan sama-sama, dan itu udah dimulai di film ini. Bahwa belum selesai ya emang belum gitu kan. Itu loh, perjalanan masih panjang tapi paling nggak kita udah melangkah gitu. Itu. Nah, ini menarik nih. Makanya jadi kalau ada yang bilang ini endingnya enggak, ini hopeful kok endingnya. Tapi si Rama nggak dihukum, ya faktanya kayak gitu. Gitu loh. Rama tuh berasal dari kalangan privilege gitu. Yang artinya tuh kalau tadi orang mempertanyakan bapaknya Sur nyebelin, coba deh kita di posisi bapaknya. Bapaknya tuh nggak kelihatan kerja loh. Breadwinner-nya tuh si ibu. Kemudian si anak ini kuliah yang per semester 4 juta, gede loh buat dia. Gitu loh. Dia nggak tahu harus kayak gimana bisa dapet itu gitu loh. Sementara ada orang yang janjiin sampai selesai saya biayain. Gimana nggak tertarik? Dan dia meminta maaf itu menyalahkan Sur, tapi kan untuk masa depan Sur juga, supaya Sur bisa ngelanjutin kuliah. Gitu. Bapaknya mungkin di lapisan luar nyebelin, tapi he did it for his daughter juga. Dan kita harus ingat bahwa Sur ini juga kan bukan tokoh yang putih. Dia ngelawan orang tua atas nama pergaulan. Dia udah diingetin oleh 2 orang loh, nggak cuma sama bapaknya, tapi sama Farah juga. Gitu. Betul. Setuju. Nah, ini menarik. Nah, makanya kalau ada yang orang juga mengecam, kok film ini menggambarkan Sur punya salah. Ya kenapa secara drama malah bagus. Karakter yang terlalu hitam putih itu membosankan gitu kan. Gitu. Nah, ini menarik nih. Tadi Mas Edi sempat ngomong nih, istilahnya sempat menyindir apakah ini glorified dari istilahnya perbuatan pelecehan atau malah ingin mengajarkan kita, memberitahukan kita nih malah yang positif. Nah, kalau Mas Yus sendiri melihat ini sebagai dibuat nih untuk wah ini nih dalam arti ini untuk glorified, untuk kepuasan dari tanda kutip sang tertuduh sekarang ya. Sekarang masih tertuduh ya sekarang ya. Nah, apakah ini sebagai saya glorify perlakuan mereka, perlakuan dia, atau ini sebenarnya mempunyai niat baik nih film ini? Kalau Mas Yus menonton ini, nangkepnya gimana? Sorry sebelumnya karena di jalan, jadi kalau bersik-bersik sorry ya. Sebenarnya kalau untuk dibilang film ini untuk yang tersangkanya sekarang itu yang lagi tertuduh atau film ini baik, justru kalau saya mikir jadi itu baik untuk apa? Untuk orang jadi lebih speak up lagi terhadap kekerasan pelecehan seksual ataupun yang lainnya gitu, karena mungkin di dunia nyata atau di real life gini sedikit yang seperti kayak Sur gitu, kayak berani memperjuangkan kebenaran yang dia
yang dia punya, yang dia sampai sedetail itu mencari sampai segitunya gitu ya kan, sampai dia mendetail banget kayak dari ngeputihin dari fotokopi tubuhnya, dari pas dia mencari data-datanya sampai ke grab sampai ke netcar segala gitu kan, itu kan dia berarti berani mengumpulkan bukti-bukti dan berani ingin speak up kalau dia tuh memang nggak salah, cuman dengan ada tujuannya sebenarnya. Dia ada rada ini juga sih, dia berkelakuan seperti itu karena ada tujuannya ya untuk mengambil beasiswanya kembali gitu. Jadi kayak ada suatu something-nya itu dia berani speak up tapi ada tujuannya gitu, bukan untuk mengungkap suatu kebenarannya gitu, bukan mengungkap untuk berani untuk speak up yang siapa sih yang dibalik dalamnya ini gitu, enggak, tapi dia malah pengen untuk ngembaliin beasiswanya dan ngembaliin mungkin nama baiknya dia juga gitu kan. Nah, dari film ini mungkin orang-orang dia disuruh untuk belajar untuk speak up biar lebih berani lagi. Kalau memang ada pelecehan-pelecehan seperti itu ya ungkapkan aja gitu, nggak perlu takut gitu. Mungkin dari film ini sih kayak gitu yang saya tangkap sih, gitu aja. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Mengapa menurut kalian apakah film ini istilahnya perlu ditonton oleh para pendengar? Bila ya, kenapa? Bila tidak, kenapa? Kita mulai dari Mas Syafril. Kalau menurut saya sebenarnya apakah perlu ditonton atau tidak perlu ditonton itu pertama tergantung kepada penontonnya dulu. Apakah memang udah benar-benar siap mau memahami filmnya sebagai sebuah karya seni atau masih terlalu bias gitu. Karena kalau dipaksakan udah terlalu bias akan selalu negatif kayak yang dibilang sama Mas Edi tadi, akan selalu mencari-cari kesalahan dibanding mencari apa yang ingin disampaikan oleh filmnya. Tapi kalau udah benar-benar siap, ya silakan ditonton karena memang filmnya sangat bagus untuk menggambarkan realita dan nggak terlalu happy ending atau sad ending, tetapi ending yang realita dan memang terjadi di dunia nyata gitu. Dan benar-benar walaupun realistis tetap diberikan harapan lewat baik mesin fotokopinya yang melambangkan cahaya ataupun baik dari penggambaran untuk mengajak semua orang yang terkena sexual harassment untuk berbicara kepada publik. Jadi setelah siap seharusnya ditonton sih untuk bisa memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oke. Kalau Mas Al gimana Mas Al? Menurut Mas Al? Ya, kalau dari saya sih wajib pakai banget sih. Ini salah satu film Indonesia yang menurut saya tuh setahun sekali tuh nggak muncul gitu loh. Jadi kayak ya bagus sih kualitasnya, selain kualitasnya bagus juga pesan yang disampaikan juga itu juga sangat powerful banget. Terus juga dari segi kualitas filmnya sendiri itu jarang banget loh ada film Indonesia, film drama yang ada unsur-unsur kayak thriller-thrillernya gitu untuk film Indonesia tuh menurut saya tuh jarang ada gitu. Jadi wajib banget buat ditonton gitu. Oke. Wajib pakai banget ya. Oke. Nah, Bre, gimana Bre? Terlepas dari kasusnya yang menyangkut si co-writer-nya ya, si Hendrikus Priaya ini, kalau dilihat dari segi filmnya itu sendiri tanpa kasusnya, ini film memang benar-benar bisa dibilang sebuah mahakarya film. Ini filmnya berani, ini filmnya tragis juga, benar-benar impactful, engagement-nya benar-benar menarik perhatiannya banget dari awal nonton sampai akhir itu stabil banget, balancing, dramanya dapet, misterinya juga dapet, kokoh gitu, rapi juga semuanya dalam artian penulisannya,
sinematografinya, sinematik, mulai dari opening scene-nya yang benar-benar gila sampai scene Rama muncul dari fogging yang juga luar biasa, acting-nya yang benar-benar natural dan benar-benar simpati banget, kita sampai nangis pun juga iya gitu kan. Dan endingnya yang menurut gue film Indonesia dengan ending yang baik juga ini gitu loh, kayak benar-benar endingnya itu powerful, tragis tapi memukau gitu, yang benar-benar kayak wow gitu. Dan iya, film ini memang terlepas dari kasusnya, ini film memang wajib ditonton juga karena memang sebagus itu. Jadi memang layak juga menang di FFI karena memang sebagus itu sih. Oke. Mas Yus, gimana Mas Yus? Oke, terlepas dari skandal atau kasus yang ada dari kita tahu gitu ya, film ini sebenarnya layak sih untuk ditonton untuk para pencinta film terutama. Ya kalau memang misalkan ini benar kata Mas Edi, saya juga setuju. Kalau emang nggak mau ininya, nggak usah tahu lah, mending lebih baik daripada nanti nyari-nyari kesalahan film ini gitu kan. Lebih baik nggak usah nonton sama sekali. Tapi kalau seandainya misalkan penonton ini tertarik dan ibaratnya dia pengen tahu soal masalah yang diangkat di penyalin saya ini, berarti worth untuk ditonton. Oke, sip. Jadi harus supaya dalam arti supaya kita nggak bias ya dalam arti. Oke, nah sekarang dari Mbak Ami gimana Mbak Ami? Menurut saya sih ini film memang harus ditonton sih, tapi dengan catatan harus bisa nontonnya dalam keadaan legowo, nggak usah bias seperti yang teman-teman tadi bilang gitu, karena ini kan hasil karya banyak orang gitu kan yang harus kita apresiasi dengan segala sesuatunya itu. Jadi kalau kita mau mencari kesalahan ya semua film pasti ada salahnya, semua film pasti ada celahnya gitu. Jadi kalau buat saya sih ya tonton aja, tapi nggak usah terlalu ya legowo lah, dengan harus siap dengan ending yang tidak sesuai harapan. Jadi ya tonton aja, wajib kok. Semuanya keren sih, semua pendukungnya, semua ceritanya, semuanya manis sih, keren. Oke. Mas Aldi, gimana Mas Aldi? Sebetulnya sama sih Mas, teman-teman yang lain gitu. Kalau mungkin tanpa maksudnya mengurangi rasa empati ke teman-teman yang mungkin terlibat di kasusnya dan sebagainya, menjadi korban dari tertuduh gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau nonton sama kayak Mas Syafril tadi, mending lepasin dulu semuanya sih. Jadi nontonnya benar-benar bersih sebagai film aja, karena filmnya bagus, karena dia secara teknis bagus, secara cerita bagus, dan juga secara pesan juga penting gitu. Jadi memang sebaiknya ditonton. Tapi kalau memang cuma mau nyari kesalahan, cuma mau nyari sebenarnya yang juga jadi ironi tuh kayak misalnya semua hal di film ini tuh jadi, nah ini karena pelaku nih, karena tertuduh nih, jadi gitu. Itu yang agak kasihan gitu sebenarnya ke teman-teman tim penyalin cahaya yang udah bikin film sebagus ini gitu. Jadi mungkin benar kalau mau nonton lepasin dulu aja gitu, maksudnya nonton sebagai film aja dulu. Nanti mungkin kalau misalnya mau ada diskusi setelahnya ngebahas ironi-ironi, boleh-boleh aja gitu, jadi pelajaran. Tapi wajib ditonton sih, tapi tadi netralisir dulu sih perasaannya untuk nggak bias teman-teman. Itu sih mungkin. Oke. Nah, sekarang nih Mbak Kiki dan boneka bearnya itu kira-kira gimana pendapatnya? Aduh, kayaknya udah disebutin semua ya kebaikan-kebaikannya. Ya wajib nonton sih kalau mau lihat acting yang bener-bener natural, ya kan, kayak nggak baca skrip di film ini sih. Terus juga di sini dengan karakter-karakter berlayer-layer juga nentuin kita itu berdiri di mana sih, kita itu sebagai siapa, apakah kita sebagai Sur, sebagai Bapak Sur, atau sebagai Rama, ya kita tuh ada di mana posisinya. Jadi ini kayak penggambaran di masyarakat ini kita tuh berada di mana, dan itu nggak akan pernah berakhir kan, makanya open ending buat diskusi tuh emang layak banget. Jadi wajib ditonton film ini sih. Itu aja. Gue mau diamin, Kak. Gue mau diamin. Oke. Nah, Mas Edi gimana Mas Edi? Menurut Mas Edi?
tadi pagi atau siang baca ya ada komentar bahwa kan kayak sebagian kan merasa tadi agak ngulang nih, merasa bahwa penyalin cahaya ini glorifikasi dari si pelaku gitu kan. Bahkan sebetulnya jadi kayak ancaman, lo kalau bersuara lo nggak bisa apa-apa, nasib lo bakal kayak Sur. Menurut lo cara ngebacanya agak kejauhan. Nah, terus ada yang bilang juga bahwa cuma orang yang sakit bisa mikir ide kayak gini gitu kan ya. Jadi betul. dengan kata lain ya karena dia pelaku dia jadi bisa kepikiran bikin cerita kayak gini. Ada dua hal yang agak dilupakan. Pertama, kita nggak tahu porsi si terduga ini seberapa besar dalam perumusan cerita, dalam penulisan cerita, gitu kan. Kedua, kalau gitu, kalau film tentang psikopat, maniak, pembunuh, berarti penulisnya pembunuh juga gitu. Nah, kayak film Saw segala macam ya. Kan gitu Scream. ya. Jadi kan gitu sih. Kalau nulis tentang superhero gimana gitu ya. Kayak gitu, jadi terlalu naif gitu. Nah, terus ada satu hal yang sebetulnya mungkin agak kelupa oleh mereka yang menuduh terlalu keras terhadap film ini, yaitu bahwa ada andil para penyintas di film ini dalam kan jadi gini, kenapa bisa sedetail ini? Kan ada yang namanya riset gitu ya. Nah, salah satu riset yang dilakukan adalah mereka bertemu mewawancarai para penyintas gitu. Ada dua nama yang disebut oleh Regas ketika menerima Piala Citra, Hana Al-Rashid sama Mian Tiara. Mereka dua-duanya kan penyintas gitu kan. Gitu. Mungkin apa yang terjadi di film ini bagian dari kisah mereka. Bukan fetishnya si pelaku dalam real life, tapi bagian dari kisah mereka. We never know gitu kan. Karena ini nggak akan didisclose juga. Jadi kalau memang menuduh bahwa film ini adalah glorification, no, mereka melakukan riset kok, gue percaya itu gitu. Kalau memang problematik, nggak mungkin orang sekeras Hana Al-Rashid atau Mian Tiara ini mau terlibat. Dan Mian Tiara ini nggak cuma terlibat dalam riset ya, tapi dia juga kan ikut main, yang jadi Bu Siti gitu kan. Terus dia ikut bikin lagu dan nyanyi. Gitu loh. Kemudian yang juga kita tidak boleh lupakan bahwa salah satu produsernya Ibu Wilawati dari Kaninga Pictures waktu itu beberapa hari lalu juga ketika kasus ini mulai naik, beliau nge-tweet kan bahwa beliau juga penyintas. Jadi nggak mungkin kalau film ini dari sudut pandang mereka para penyintas bahwa film ini problematik, nggak mungkin ada gitu loh. Coba deh dilihat dari sisi itu gitu. Itu sih. Betul. Ini tadi saya juga sempat ngomong sama Mas Vido sama Mas Syafril ya, bahwa kita kan masih belum jelas nih bahwa saham tertuduh ini sebesar apa, terduga ya sekarang ya, masih terduga ini sebesar apa andil dalam penulisan naskahnya ini. Terus kita juga sempat ngomong juga mengenai apa riset, memang benar. Kenapa film ini istilahnya film yang sebuah film yang kuat atau yang bagus naskahnya, biasanya itu risetnya nggak main-main. Dan apalagi untuk niat, saya sempat ngomong juga sama mereka, kita sempat ngomong juga nih bahwa banyak film yang istilahnya ikut ombak, dalam arti ikut ombak ini, ini lagi Black Lives Matter atau apa-apa, tapi misalkan buat yang ngasal-ngasal, ya itu kelihatan nih istilahnya, kayak kelihatan banget lah istilahnya, apakah cuma istilahnya biar money oriented segala macam. Tapi kalau film ini entah kenapa, kalau saya pribadi ini kok saya dapat pesannya ini bukan glorified, saya dapat pesannya ini malah mengajak kita untuk lebih sadar nih bahwa ini yang terjadi, bahwa ini yang ada nih di hadapan kita, di lingkungan kita, dan saya mungkin menepuk atau bahkan secara kasar itu menggampar kita untuk bangun bahwa mungkin aja kalian ini sedang di pihak yang seberang itu tuh, yang sama sang terdakwanya itu tuh, dalam arti yang di pas scene si Sur
sendiri, terus ayahnya harus merekam dan istilahnya teman-temannya semuanya di belakangnya dia dan ada si Ramanya. Nah itu mungkin film ini bagi saya ini satu tamparan yang cukup semoga bisa membangunkan kita nih seperti itu nih. Itu sih benar sih Mas. Iya, jadi kalau tadi ya ketika adegan itu klarifikasi itu juga kan kita kayak dikasih lihat bahwa kalau lo diam, lo gak bantu korban, maka lo ada di pihak sana, gitu ya, gitu. Sepakat dengan itu. Oh, sama satu lagi sebelum ditutup, gue rasa dari segala pembahasan ini kita sangat kurang membahas peran Yenu Ariendra nih sebagai komposernya. Jadi salah satu yang bikin endingnya itu sangat powerful adalah musiknya nih. Tadi Mas Syafri sempat ngomong Mas Syafri ya? Oh ya. Tadi sempat ketinggalan pas waktu podcast bertiga ya Mas tadi. Podcast sebelah. Oh, di podcast sebelah. Nah, itu dia. Coba nih kan karena OTT ya, jadi gampang kan replaynya. Adegan endingnya itu coba mainkan tanpa musik, beda rasanya. Musiknya ini benar-benar yang ya kalau musik film kan ilustrasi to illustrate terus memperkuat visual. Nah, di sini nih salah satu contoh paling baik nih gitu ya. Di mana musik bisa ngasih tenaga gitu, energi ke adegan, dan itu dia lewat piano. Kalau kita kan ada nih ya sutradara handal Indonesia nih yang kebaca banget, giliran orang dipaksa sedih dia naik nih cue-nya orkestra jeng gitu. Ini nggak kayak gitu, ini cukup gentingan piano tapi very powerful. Gimana Mas Syafril? Ya, yang soal musik nih memang udah dibahas juga tadi. Yang buat endingnya powerful dan makin kerasa itu memang dari musiknya. Kan di dengan akhir nggak ada dialog, cuma gambar diiringin sama musik gitu. Dan dari situ kita bisa memperhatikan, oh jadi mereka bersuaranya udah nggak punya suara lagi, nggak punya bukti, cuma ada cerita. Ayolah kita bersuara semakin lantang. Mengajaknya ke situ sebenarnya. Sesuai dengan isi tatonya Farah ya. Di dalam kegelapan saya bekerja ya. Iya. Nah, Mas Aska, gimana Mas Aska? Halo semuanya, sorry baru join. Dengar nggak suaranya? Dengar. Lagi di Bantar Gebang ya? Di depan stadion, jadi abang Gojek. Oke. Ke closingan aja ya langsung ke kesan aja deh. Penyalin Cahaya film yang sangat penting, sangat impactful, sangat wajib tonton. Kita harus jangan terlalu terusik sama apa yang dilakukan sama Hendrik Pria selaku co-writer, tapi kayaknya kita harus lebih berjurus ke arah sur aja deh. Dengan hashtag kami bersama korban, kita berjuang bersama setelah film ini nggak berhenti gitu loh. Kita harus tetap melawan aja. Jadi film ini message-nya penting, harus disebarin, harus ditonton sama orang banyak, biar awareness-nya tentang kekerasan seksual kan juga bakalan diterima sama orang-orang gitu. Kalau ada film syuting kayak gitu, langsung di cancel culture, kita mau menikmati film kayak gimana lagi sih gitu. Kita udah dikasih film terbaik, film dengan Act 3 terbaik Indonesia sepanjang masa menurutku, tapi kalian meng-cancelnya itu mengecewakan sekali sebagai warga Indonesia sih. Saya harus nonton ini. Oke. Jadi kita setuju ya bahwa film ini layak ditonton dengan catatan. Yang pertama itu kalian harus siap secara mental atau secara dalam kondisi yang fit lah. Karena mungkin bagi beberapa orang ini bisa ke-trigger ataupun setelah menonton itu malah jadi kepikiran, ada yang nggak bisa tidur, ada yang istilahnya sempat malah saya terngiang-ngiang akan masa lalu. Nah ini menurut saya ini yaitu siapkan dengan mental.
Yang kedua itu, misalkan kalau kalian masih istilahnya mengenai kasus daripada co-writer-nya itu, ya kalian mungkin bisa memilih untuk istilahnya ya tidak menonton, itu tidak apa-apa karena itu adalah keputusan kalian. Tapi film ini sih jelas-jelas sih, bukan jelas-jelas, mohon maaf, film ini kalau saya pribadi itu menangkapnya ini bukan untuk glorify, tapi untuk saya mengajak kita nih, terutama mengajak kita nih masyarakat nih untuk tidak diam, misalnya tidak yang tadi itu 3M itu, supaya kita ini bisa aware nih akan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat atau di sekitar kita bahkan nih, atau di yang lingkungan terdekat kita, seperti itu sih. Jadi dalam arti saya rasa itu aja kali ya. Dan film ini memang merupakan satu kesatuan yang benar-benar kuat. Satu kesatuan dari cerita, acting, kostum, sinematografi, musik, itu udah nggak bisa dipisahin satu-satunya. Misalkan kalau kalian tanya ke saya, ini yang paling unggul apa? Saya nggak bisa ngomong yang paling unggul apa karena itu udah ngeblend jadi satu. Oke. Saya rasa sekian kali ya. Gimana? Iya. Oke. Oke. Message terakhir dari film ini adalah film ini merupakan ajakan solidaritas ya. Yes. Itu sih. Betul. Dan tambahan lagi sebetulnya Mas, scene terakhir yang kita ngelihat dari mereka bawa fotokopi dan sebagainya, salah satu yang paling menarik sebetulnya. Dan film ini juga mendukung korban. Kalau pada sadar sebenarnya di subtitle tuh ketika line tatonya Farah disebut tuh kan ada masuk hotline kekerasan seksual tuh menurutku bagus banget. Nggak tahu ya itu di versi festivalnya apakah ada hotline juga apa gimana gitu, itu bagus banget sih menurutku. Mereka ngasih itu tanpa ada penjelasan apa-apa, cuma pokoknya habis line tato masuk itu bagus banget sih. Menunjukkan bahwa penyalin cahaya ya memang ngomongin soal korban dan membantu korban untuk berani speak up lebih jauh. Oke. Jadi saya rasa sekian nih. Thank you banget nih untuk teman-teman nih untuk sampai malam-malam nih, Mas Syafril, Mas Al, Bre, terus habis itu Mas Audi, Mbak Kiki, Mbak Ami, Mas Yus, Mas Edi, tadi ada Mas Rido, terus Mas Aska nih. Thank you banget nih. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya, tentunya dengan tema yang berbeda dan tema yang menarik. Oke, sekali lagi thank you dan goodbye. Bye.